Halo Sobat Muslim. Cosplay jadi Nobita. Kembali lagi sama aku, guru kesayangan seluruh Indonesia, Buling Mantap Jiwa. Naga kekecilan ya. Oke Sobat Muslim, kalian pernah nggak punya teman yang mualaf? Aku punya satu, namanya Jessica. Namanya aja udah non Muslim banget ya. Tapi dia adalah seorang mualaf yang aku adalah salah satu orang yang nemenin prosesnya waktu itu belajar, ngaji dan sholat dari awal. Rasanya senang banget ya ketika kita tuh bisa nemenin proses belajar teman kita, teman terdekat kita, belajar tentang Islam. Apalagi kan temanku ini baru mualaf beberapa tahun, jadi belum terlalu lama, jadi masih perlu proses yang panjang untuk belajar. Nah kali ini ada kisah seorang mualaf yang sangat inspiratif banget, yang sebenarnya awalnya dia merasa menyesal karena sudah mualaf, tapi pada akhirnya dia bisa berangkat umroh. Masya Allah. Dan inilah para malaikat di sekitar kita. Sobat Muslim, Yohanes Kusnario, itulah namanya. Namanya aja udah non-muslim ya. Tapi beliau ini adalah seorang mualaf bertato. Kenapa disebut mualaf bertato? Ntar aku ceritain satu persatu ya. Jadi Yohanes Kusnario ini bercerita tentang kisah panjangnya selama menganut ajaran Islam. Sebenarnya emang nggak pernah ada yang tahu sih ya kapan seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal tersebutlah yang dialami oleh Yohanes Kusnario, atau yang sering disapa Nario atau Wahyu. Karena panggilannya banyak ya, bisa Wahyu atau Nario. Mualaf bertato itu sempat menyesal menjadi muslim. Nah ini yang sangat menginspirasi, nanti ada kisahnya lagi ya. Tapi Yohanes Kusnario ini bisa umroh dan mengislamkan ayah serta sahabat terdekatnya. Wahyu, nah kenapa disebutnya tadi Wahyu? Karena ternyata nama lengkapnya adalah Yohanes Wahyu Kusnario. Bukanlah muslim sejak lahir. Jadi lelaki kelahiran daerah istimewa Yogyakarta ini, atau DIY, dibesarkan dengan latar belakang Katolik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah Nabi dan utusan Allah. Yohanes Kusnario itu sudah menjadi seorang mualaf sejak tahun 2011. Nah waktu itu ia melakukan, dia menjadi mualaf ya, cuma untuk memenuhi syarat administrasi menikahi pacarnya yang seorang muslim. Untuk tertariknya ke Islam juga sebenarnya tidak ada ketertarikan. Jadi bukan semata-mata dari hati ingin menjadi seorang muslim, bukan atas dasar niat dengan sendirinya ingin menjadi Islam, tapi memang hanya untuk menikahi pacarnya. Jadi nggak heran nih kalau perilaku Nario atau Wahyu ini justru masih jauh dari ajaran Islam. Karena memang bukan dari hati pribadi ya, bukan dari hati nuraninya gitu. Bahkan Nario atau Wahyu ini nggak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal udah mualaf. Nario sempat bilang gini, karena istri itu nggak mau ikut agama saya, jadi pacarnya itu waktu itu tidak mau ngikut agamanya Wahyu. Jadi kata Wahyu ini, jadi saya aja yang menjadi muslim lah gitu. Sampai saat itu saya merasa Islam saya ini sekedar KTP aja gitu, cuman syarat doang gitu. Kata pria yang sekarang berusia 34 tahun. Terus terang, saya masuk Islamnya itu hanya sekedar syarat pernikahan. Iya. Karena calon istri saya waktu itu muslim dan nggak mau ikut saya. Jadi ya saya yang harus mengalah. Nah, ikrarnya Wahyu untuk menjadi seorang muslim itu diucapkan di Masjid Condro ya. Condro Kiranan kalau salah maaf ya. Condro Kiranan pada tanggal 26 Juni 2011. Nah, Wahyu mengakui saat itu keislamannya masih pada taraf permukaan lah gitu. Dalam arti dia itu belum sungguh-sungguh memahami apa hakikat dan konsekuensi dari
iman dan Islam yang dipilihnya gitu. Apalagi ya Kenang Wahyu, pada waktu itu geliat keislaman agaknya tuh belum kayak sekarang gitu loh. Jadi nggak begitu banyak lembaga atau takmir masjid yang memiliki fokus untuk penguatan iman kalangan mu'alaf gitu. Jadi Wahyu atau Naryo ini memang nggak berminat gitu waktu itu untuk mencari ustadz atau guru yang bisa membimbing dia mempelajari Islam lebih dalam. Nah bahkan ya ini maaf banget kalau alurnya maju mundur, ternyata pada saat si Wahyu ini sudah mu'alaf, puncaknya itu ia sempet make obat-obatan terlarang dan membuat tato di kedua tangannya. Tapi itu dibuatnya itu setelah sudah mu'alaf malah. Jadi bukan sebelum mu'alaf, tapi sesudah mu'alaf dia memakai obat-obatan terlarang sampai bikin tato. Nah mu'alaf bertato ini berdalih tidak pernah sholat karena tidak ada yang membimbingnya. Tadi kan sudah bilangnya dia tidak berminat mencari juga. Nah Wahyu ini pernah bilang, setelah baca syahadat, ya udah cuma dikasih buku panduan sholat aja gitu. Tapi karena saya nggak ngerti dan nggak ada yang mandu juga, jadi saya tinggalin aja bukunya gitu kata Wahyu. Nggak dipungkiri, naik turun kehidupannya setelah masuk Islam itu sempat menimbulkan rasa penyesalan dalam diri Yohanes Wahyu Kusnaryo. Apalagi ia udah tahu ya gimana konsekuensinya kalau melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah dengar tentang siksa kubur yang menunggunya kelak. Nah, seperti yang udah aku ceritakan tadi ya, puncaknya itu Wahyu ini kemudian menjadi seorang pecandu narkoba. Jadi memang Wahyu ini tadi kan udah aku ceritain di awal juga ya, padahal sudah menjadi seorang mu'alaf tapi masih jauh dari tabiat-tabiat baik gitu yang merunut kepada ajaran Islam. Jadi awalnya memang Wahyu ini malah suka dengan kehidupan malam, kemudian senang dengan hal-hal duniawi gitu, senang ya begitulah dunia malam ya. Sampai puncaknya Wahyu kemudian menjadi seorang pecandu narkoba. Nah pergaulan yang nggak baik ini mempengaruhinya sampai dia tuh sampai harus mengkonsumsi barang haram itu. Kalau lagi sakau nih ya, Wahyu tuh sering kayak tergeletak nggak berdaya gitu dalam rumahnya. Nah keadaan yang kayak gitu nih yang membuat orang-orang sekitarnya kayak miris banget, ini orang kan udah mu'alaf ya tapi kok masih jauh banget dari sifat muslimnya gitu, kok malah makin kacau gitu loh. Dan justru malah setelah saya masuk Islam ini, kenakalan saya makin tambah parah daripada sebelum saya masuk Islam. Nah proses menemukan Islam baru ia dapat 6 tahun kayaknya dia, 6 tahun setelah mengucap syahadat. Jadi jauh banget ya, dari 2011 dia baru merasa harus mendalami Islam nih di tahun 2017. Nah pada saat ada suatu sumber yang mengatakan waktu itu dia habis memakai obat terlarang, kemudian dia tidur siang. Nah di suatu siang itu pas dia lagi tidur siang, dia mengalami mimpi buruk yang mengubah hidupnya. Nah itu di tahun 2017 itu. Nah berhentinya orang-orang hijrah untuk bercerita dan mengajak berpikir sama saja dengan membiarkan kezoliman terjadi meluas. Karena ada orang-orang yang zolim, orang-orang yang senang maksiat, yang gak berhenti memberikan informasi yang buruk supaya orang maksiat. Jadi dia itu kan tidur karena pengaruh dari obat terlarang itu ya. Lalu dia tidur siang dan bermimpi dia berada di sebuah ruangan dan dibakar dan disiksa. Jadi tuh kayak dia tuh ngerasa real banget, dia berada di sebuah ruangan dan dibakar lalu disiksa. Dia tuh dalam mimpi ya meminta tolong kepada semua orang yang dikenal tapi nggak ada yang mau bantu. Nah Wahyu ini pernah bilang kayak gini waktu pas nyeritain tentang mimpinya ya. Teman saya bilang kalau itu cuma mimpi. Saya juga mengabaikan sih, jadi saya tetap melanjutkan maksiat itu. Jadi awalnya diingetin sekali doang nih tentang mimpi itu, terus alah cuman mimpi, oh ya udahlah iya bener juga ya, oke kita lanjut gitu. Nah tapi anehnya mimpinya itu terjadinya
kayaknya nggak cuma sekali. Jadi di suatu hari lagi Naryo atau Wahyu ini mengalami mimpi yang sama, dan anehnya itu tuh rasanya bener-bener panas, kata si Wahyu ini. Dan saya tuh sampai terbangun karena panasnya tuh masih berasa, bangun pun kayak masih merasa panas gitu. Dan anehnya juga ya, pas bangun Wahyu ini kayak spontan langsung enggak, Naryo ini atau Wahyu ini bangun-bangun seketika langsung istighfar. Jadi kayak aduh panas. Astagfirullah, kok astagfirullah bisa gue astagfirullah gitu, dia bingung sendiri. Nah, walau belum sepenuhnya lepas dari tabiat buruk, Wahyu sedikit demi sedikit mulai rajin beribadah. Awalnya ya di tahun 2017 itu ia merasa malu gitu, kayak aduh kalau sekarang baru mulai nggak apa-apa kali ya gitu, karena dia kan nggak tahu sama sekali bacaan sholat gitu, padahal udah mualaf dari 2011 gitu kan. Jadi mualaf bertato ini hanya hafal surat Al-Fatihah, itu juga karena diajarin sama tetangganya waktu masih kecil gitu. Sholat karena ibu angkat, saya punya ibu angkat, tidak lain beliau adalah tetangga saya sendiri sebenarnya. Nah, setelah mulai rajin beribadah, Yohanes Wahyu Kusnaryo ini mulai bertekad mengubah lingkungannya agar bisa mengenal Islam lebih dalam. Nah, ia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Mu'alaf Center Yogyakarta, dan di tempat ini juga ia akhirnya mempunyai teman baru. Salah satunya adalah Hani. Hani juga adalah seorang mu'alaf yang awalnya mantan pendeta gitu. Nah, masih panjang cerita tentang Wahyu alias Yohanes Wahyu Kusnaryo ini. Gimana sih proses dia akhirnya bisa umroh, apa aja yang dia lakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk belajar Islam lebih dalam. Kemudian gimana caranya supaya Wahyu ini akhirnya mengislamkan ayahnya dan 5 teman terdekatnya. Ini akan aku ceritain setelah ini, tetap di Para Malaikat di Sekitar Kita.